Bu, apa yang kamu lakukan? Dari kemarin banyak keluhan dari warga, Bu, dan keluhan mereka itu sama. Kamu ngapain ada di sini, Mas? Kenapa kamu datang ke sini? Kamu gak kerja, Mas? Terus anak-anak kita mana, Mas? Kamu tinggalin mereka di rumah gitu? Jawab dulu, Bu. Pasti ada yang kamu sembunyikan dari aku kan? Jawab, Bu. Jangan ada yang kamu tutupi dari suami kamu sendiri. Kamu ini ngomong apa sih, Mas? Jangan ngaco deh. Gak ada yang aku sembunyiin dari kamu ya. Kalaupun ada, kamu itu pasti udah tahu, Mas. Kamu kan tahu betul aku ini kayak gimana, Mas. Jangan bohong, Bu. Pasti ada yang kamu tutup-tutupin kan? Aku tahu dari gerak-gerik kamu, Bu. Jangan menyembunyikan sesuatu dari suami sendiri, Bu. Pedesnya nampol banget sih. Udah gitu harganya murah juga. Semangkuk gini cuma 12.000. Kapan lagi ada seblak pakai cumi, ada udang sama kerang, tapi harganya ramah di kantong. Bener banget, Bu. Gak ada lagi selain seblak siput, Bu Aas. Tapi minusnya itu, setelah makan seblak ini, perut saya langsung mual. Loh, sama dong. Saya pikir cuma saya aja, Bu. Bukan cuma kita berdua, banyak ibu-ibu yang lain yang merasakan hal yang sama, Bu. Cuma mereka menganggap kena rasa pedesnya. Kalau saya kan kuat pedes ya, Bu. Jadi saya rasa ini bukan karena cabenya, tapi karena seafoodnya. Bu Om, lapak Bu Aas lagi ramai, Bu. Kita perlu hati-hati, jangan sampai ada yang salah paham sama ucapan tadi. Maaf, Bu, lidah saya kepleset, jadinya gak bisa langsung saya rem. Maaf deh, saya nggak lagi kayak tadi. Nanti saya akan mencoba menahan perkataan saya, Bu. Selamat siang, Bu Om, Bu Bona. Gimana seblak siputnya? Bikin mata melotot nggak? Yang pasti bikin keringetan juga dong. Hahaha, jelas dong, Bu. Soalnya rasa pedas dari seblak Bu Aas ini bikin segar, Bu. Ini minumnya, Bu Ibu. Saya nggak bisa ngobrol lama, soalnya pelanggan yang antri makin banyak. Iya, silakan, Bu. Kita berdua mah santai aja. Bu Aas fokus melayani pelanggan aja. Kita berdua juga mau menikmati seblak ini. Gak ada yang aneh kok dari seblak ini. Tapi kok bisa bikin sakit perut sama mual ya? Masa iya lambung saya beraksi lagi? Udah ah, jangan dipikirin. Kita habisin aja seblak ini. Kalau direndam pakai air jeruk nipis kan gak bakal bau. Jadi gak harus pakai yang baru juga dong. Lagian gak akan ada yang ngecek satu-satu kan? Yuk langsung aja kita bikin seblak siput ala Bu Aas. Jangan lupa pakai tambahan frozen food juga ya. Pertama, tuangkan bumbu seblak sebanyak mungkin. Langkah kedua, tambahkan kerupuk sesuai selera. Pakai kerupuk jenis apapun gak masalah, karena semua kerupuk itu enak. Nah, langkah terakhir, tambahkan siput yang agak busuk ini. Siput ini sebagai bahan pelengkap yang sempurna. Kalau merasa kurang, tambah frozen food juga. Nah, ini baru perpaduan yang sempurna. Meskipun bikin seblaknya asal-asalan, pelanggan aku selalu banyak. Ini karena siput yang aku pakai. Hahaha. Bu, kamu lagi bikin seblak ya? Kok nggak di lapak kamu? Apa semua bahan-bahan yang ada di sana sudah habis, Bu? Alhamdulillah, Mas. Bahan-bahan yang ada di lapak habis. Jadi aku sengaja bikin di rumah. Aku lagi pengen makan aja seblak jualan aku ini, Mas. Tumben banget kamu makan seblak jualan sendiri. Perasaan kamu anti banget deh, Bu. Ya lagi pengen aja, Mas. Emangnya nggak boleh, Mas? Bukannya nggak boleh, aku cuma merasa aneh aja. Karena selama kamu menjual seblak seafood itu, aku nggak pernah lihat kamu makan seblak itu, Bu. Hari ini aku mau makan, Mas. Udah jangan ganggu aku, Mas. Aku mau menikmati seblak seafood ini. Ini bukan hal yang biasa, aku harus cari yang sebenarnya. Bu Om, mau beli lagi ya, Bu? Tapi Ibu nggak akan kebagian duduk, Bu. Paling seblaknya dibungkus, Bu. Bu Aas, perut saya kok sakit gini ya, Bu? Saya aja sampai beli obat ke apotek karena nggak kuat sama rasa sakitnya, Bu. Itu karena seblaknya, Bu, bukan karena apa-apa. Saya dengar dari orang, Bu, katanya Bu Aas pakai siput yang agak busuk ya. Apa semua itu bener, Bu? Bu Om percaya sama omongan yang masih katanya, Bu. Suatu obrolan yang diawali dengan katanya, itu belum tentu bener loh, Bu. Bisa aja mereka berkata seperti itu karena mereka nggak suka sama seblak saya. Tapi masuk akal juga, Bu. Meski masih katanya, saya juga udah merasa curiga dari lama kok. Cuma ya saya diem aja, Bu. Kalau nggak suka, ya jangan beli, Bu. Sakit perut kok ngeluhnya ke saya sih? Seblak saya itu emang pedas. Kalau nggak kuat pedas, jangan beli. Giliran udah sakit gini, Ibu malah menyalahkan dagangan saya. Bu Aas, saya cuma mau ngingetin Ibu, kalau bisa bumbu seblaknya dikurangin lagi, Bu, supaya nggak terlalu pedas. Kalau rasa pedasnya pas,
Pelanggan juga banyak yang suka loh, Bu. Pak Uci fokus ke dagangan Bapak aja. Saya tahu siomay Bapak nggak laku karena bersaing sama saya kan? Maksud saya baik, Bu. Saya nggak pernah merasa tersaingi karena saya tahu rezeki nggak akan kemana, Bu. Saya hanya mengingatkan saja supaya nggak ada kejadian kayak gini lagi. Kalian tahu apa sih soal seblak saya? Yang masak saya, yang tahu bahan-bahan juga saya, yang jualan juga saya. Jadi jangan sok tahu ya. Meskipun seblak saya pedes, nggak akan bikin kalian sakit perut. Maaf Bu As, saya cuma nanya aja Bu, kan gak ada salahnya bertanya Bu. Kalau nggak nanya, saya bisa aja tersesat di jalan Bu. Bodoh amat, kalian berdua ini bikin saya nggak mood. Aku harus gimana ya? Banyak pelanggan yang mulai ngeluh nih. Aku memang selalu menyangkal, tapi kok hati aku merasa bersalah gini ya? Apa aku berhenti berbuat curang aja? Jadi aku pakai siput yang segar-segar. Ini kan UFO. Kenapa di kampung tempat aku tinggal bisa disinggahi UFO? Apa ini cuma halusinasi aku aja ya? Karena ya mustahil juga ada UFO. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Ini juga bukan di film, tapi di dunia nyata. Kenapa kamu bisa keluar dari dalam sana? Jangan berhenti. Berbuat curang tidak ada salahnya. Malahan akan membuat Bu Aas untung. Apa iya? Tapi banyak pelanggan yang mulai komplain. Saya takut rahasia ini terbongkar. Gak akan Bu, rahasia Ibu tetap aman. Kalau Ibu berhenti di tengah jalan, itu akan sia-sia Bu. Ibu akan kehilangan untung dan pelanggan Ibu. Jadi apa yang harus Ibu lakukan? Teruskan kecurangan ini Bu. Bu Aas, kemarin Ibu berbuat curang kan? Untung Ibu masih banyak banget. Jadi ayo teruskan aja Bu, jangan berhenti. Kamu bener nak, saya nggak boleh berhenti di tengah jalan. Saya akan terus berbuat curang. Lebih baik curang karena saya bisa menghemat modal. Bu, kalau sakit perut gara-gara cabai nggak akan bertahan lama kan? Ini kok rasa sakit yang kalian rasakan nggak berhenti ya? Saya juga nggak tahu Pak. Ini bukan soal seblak Pak, tapi soal siput yang dipakai. Kemarin saya beli lagi seblaknya dan siputnya itu mengeluarkan bau Pak. Nah itu Pak, itu yang saya maksud. Tapi Bu Aas bilang ini gara-gara rasa pedesnya. Padahal sakit perut karena pedes itu bukan gini. Saya bisa membedakan itu Pak. Apa jangan-jangan Bu Aas pakai seafood yang udah busuk ya? Kalau segar kan nggak akan ngeluarin bau. Lagian seblak pakai cumi, udang, kerang, murah gitu. Kayak aneh aja, dimana-mana harganya pasti mahal Bu. Ya juga sih, tapi kan siapa tahu aja Bu Aas dapat harga murah Pak. Kita nggak tahu loh harga siput itu berapa. Mungkin Bu Aas punya langganan tetap Pak. Masuk akal juga, tapi saya bener-bener gak kuat nih. Rasa sakitnya itu kayak terbelit tambang besar. Kalau saya bukan sakit, tapi lebih ke mual gitu. Banyak yang bilang saya ngidam. Padahal ini gara-gara seblak siput Bu Aas. Saya akan mengingatkan Bu Aas lagi. Meskipun Bu Aas salah paham dengan semua ini, saya nggak mau kalau ada ibu-ibu yang mengeluh hal yang sama. Apa yang dilakukan Aas ya, sehingga banyak orang yang curiga sama dia. Aku yang suaminya aja nggak tahu. Apa aku intip dia pas bikin seblak di rumah ya? Mungkin aku akan menentukan jawaban yang selama ini aku cari. Kalau mau aman jangan beli lagi sih. Kita harus jauhi seblak siput Bu Aas. Kalau nggak mau aman ya beli lagi aja. Paling bolak-balik kamar mandi. Haha. Oke, saya setuju. Selama beberapa hari kita tinggalkan seblak Bu Aas. Terima kasih banyak ya. Besok mampir lagi. Saya selalu menambahkan siput yang seger-seger. Kalau seger, rasa seblaknya juga makin enak. Sebenarnya seblak ini bukan buat aku, tapi ini buat temen aku. Kalau aku udah janji, aku gak akan beli seblak seafood Bu Aas lagi. Kenapa? Apa kamu bosan sama seblak yang saya jual? Atau kamu beralih ke penjual yang lain? Bukan karena itu Bu, tapi ini karena siput di seblak Ibu. Baunya aneh, kadang tercium bau busuk sama bau amis. Jadi karena itu juga saya langsung mual-mual Bu. Maaf ya Bu, kalau kata-kata saya menyinggung, karena itu memang kenyataannya Bu. Kalau gitu saya pamit, mari. Bu, apa yang kamu lakukan? Dari kemarin banyak keluhan dari warga Bu, dan keluhan mereka itu sama. Kamu ngapain ada di sini, Mas? Kenapa kamu datang ke sini? Kamu gak kerja, Mas? Terus anak-anak kita mana, Mas? Kamu tinggalin mereka di rumah gitu? Jawab dulu Bu, pasti ada yang kamu sembunyikan dari aku kan? Jawab Bu, jangan ada yang kamu tutupi dari suami kamu sendiri. Kamu ini ngomong apa sih, Mas? Jangan ngaco deh, gak ada yang aku sembunyiin dari kamu ya. Kalaupun ada, kamu itu pasti udah tahu, Mas.
Kamu kan tahu betul aku ini kayak gimana, Mas. Jangan bohong, Bu. Pasti ada yang kamu tutup-tutupin kan? Aku tahu dari gerak-gerik kamu, Bu. Jangan menyembunyikan sesuatu dari suami sendiri, Bu. Pak, minggir dong. Bapak nggak lihat kita lagi antri. Kalau mau bahas masalah rumah tangga, di rumah aja, Pak. Udah sana pergi. Kamu ganggu aku lagi usaha aja, Mas. Dia berbohong. Dari sorot matanya aku sudah tahu. Aku harus tanya ini di rumah nanti. Gimana, Bu? Keuntungannya ibu dapat semakin meningkat kan? Iya lah ya, keuntungannya meleset tinggi seperti roket. Gak salah nih saya mengikuti saran kamu. Tapi saya bingung aja, kenapa kamu ngasih uang sebanyak itu ke saya? Itu adalah bayaran karena Bu Aas menuruti apa yang saya minta. Jadi saya membayar ibu. Tapi dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Aku ini anak orang kaya, Bu. Uang yang aku punya tidak akan pernah habis. Apa ibu nggak percaya, Bu? Kalau ibu nggak percaya, ibu bisa datang ke rumah aku. Nggak usah. Saya percaya kok kamu orang kaya. Soalnya pas kamu kasih uang itu, kamu gak merasa ragu sedikit pun. Otek-otek. Teruskan perbuatan curang ini, Bu. Jangan dengarkan apa kata pelanggan atau kata suami ibu, karena kata-kata dari mereka akan menghancurkan segala usaha ibu. Tenang aja, saya nggak akan berhenti gitu aja. Untung yang saya dapat ini banyak, jadi saya nggak mau berhenti. Oke, bagus. Aku menyukainya. Hahaha. Ingat, jangan pernah berhenti sebelum aku sendiri yang meminta itu. Siap-siap, saya akan menurutinya, Tuan Putri. Aku selalu berhasil. Aku tidak akan pernah gagal. Besok aku harus lebih banyak memberi uang itu supaya orang yang imannya lemah berpihak ke aku. Hahaha. Kok bau aroma laut gini sih? Di dapur ini kan gak ada siput. Adanya cuma di dalam kulkas. Kan gak mungkin kecium sampai keluar gini. Mana baunya tajam banget lagi, sampai memenuhi ruangan ini. Weh, kenapa jadi bau gini sih? Perasaan siput ini masih seger-seger deh. Kok jadi busuk ya? Aneh banget deh, disimpan dalam kulkas tapi malah busuk. Ah, itu bisa gerak. Hah, apa sih? Mana ada siput udah mati bisa gerak kayak gini? Ini aneh. Ini bener-bener aneh. Aku nggak habis pikir sama keanehan ini. Tapi kok aku penasaran ya? Apa aku sentuh aja? Siapa tahu mereka gerak gara-gara aku buka pintu kulkas ini. Ah, bau. Kenapa tangan aku jadi berlendir kayak gini? Mas, kesini mas. Tolong aku, mas. Bu, katanya kamu mau siapin seafood buat jualan besok. Tapi kenapa seluruh rumah kita jadi bau busuk gini, Bu? Mas, aku juga nggak tahu, mas. Jawab yang jujur, Bu. Apa yang kamu lakukan selama ini? Enggak, mas. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Ini hanya kejadian aneh aja, mas. Aku mau mandi dulu, mas. Tolong kamu buang semua siput busuk ini ya, mas. Kejadian aneh ini nggak akan terjadi kalau Aas nggak ngelakuin apa-apa. Aku nggak boleh lengah. Aku harus paksa dia untuk mengakui apa yang dia sembunyikan. Kok masih bau sih? Aku udah mandi beberapa kali. Aku juga udah ganti baju. Aku juga udah pakai parfum mahal. Tapi bau busuknya gak mau hilang. Kalau aku semprotin parfum lagi, baunya malah makin menjadi-jadi. Ayah, aku nggak mau deket-deket sama ibu, ayah. Ibu, itu bau banget, ayah. Aku nggak tahan kalau harus deket-deket sama ibu. Aku juga nggak mau, ayah. Kita di luar aja yuk, ayah. Rumah ini jadi bau karena ibu. Kalian berdua keluar duluan aja ya. Nanti ayah nyusul kalian. Udah sana, ayah udah siapin mainan buat kalian. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Sudah berapa kali aku menanyakan hal ini, tapi kamu selalu mencari alasan. Sekarang jelasin sama aku, Bu. Aku melakukan kecurangan, mas. Selama berjualan, aku pakai siput yang udah agak busuk. Makanya banyak pelanggan ngeluh sakit perut sama mual, mas. Hah? Apa? Jadi benar kamu ngelakuin itu, Bu? Kenapa kamu mau ngelakuin kejahatan itu, Bu? Ada anak kecil yang bayar aku, mas. Aku juga nggak tahu kenapa aku menuruti keinginan dia. Bahkan setelah melihat uang itu, aku langsung mengiyakan permintaan dia, mas. Anak kecil mana yang bisa membayar orang dewasa, Bu? Kamu ini jangan ngaco deh. Kalau berbuat curang itu ngaku. Jangan bawa-bawa orang lain yang nggak tahu apa-apa. Mas, aku nggak bohong, mas. Ada anak kecil yang nyuruh aku, dan aku nggak tahu kemana anak itu pergi.
Jangan deket-deket sama aku, Bu. Aroma tubuh kamu itu bikin aku enak, Bu. Sebawa itu ke aku, Mas. Sampai-sampai kamu gak mau deket-deket sama aku. Aku ini istri kamu. Aku bukan najis, Mas. Ya ampun, kamu kenapa, Nak? Kok kamu muntah-muntah gini? Ada apa, Nak? Sebelah ini bau banget, Bu. Baunya kayak busuk gitu. Makanya aku gak kuat sama bau ini. Nggak mungkin, sebelah saya ini wangi. Sebelah saya ini nggak bau ya. Jelas-jelas ini bau. Saya gak mau beli lagi seblak ini. Seblak siput Bu Aas benar-benar gak bagus. Pasti Bu Aas pakai bahan yang udah busuk. Mau apa nih? Ih, Bu Aas bau banget sih. Ibu mandi pakai air comberan apa gimana, Bu? Baunya busuk banget, Bu. Iya nih, bau banget. Ibu juga masak seblak pakai siput yang udah busuk ya? Enggak, Bu. Saya nggak mungkin pakai siput yang udah busuk. Bu Bona itu jangan menuduh sembarangan ya. Terus kalau bukan pakai seafood busuk, pakai apa lagi, Bu? Udahlah, rasa curiga kita berdua ini gak pernah meleset, Bu. Pergi aja yuk. Saya nggak mau deket-deket sama Bu Aas. Tubuh dia itu bau banget, Bu. Iya, Bu. Saya juga gak tahan. Ayo kita menjauh dari penipu ini. Kita gak boleh deket-deket sama penipu ini. Semua orang menjauh dari aku. Mereka nggak ada yang mau deket sama aku. Apa aku tutup aja warung seblak ini ya? Karena percuma aku buka, nggak akan ada pembeli yang datang. Jadi bener Bu Aas itu pakai seafood yang udah busuk. Pantes aja lah pakai juga ikutan bau busuk. Mungkin ini juga azab buat Bu Aas ya, Pak. Ya begitulah, Pak. Saya aja yang suaminya nggak tahu. Saya tahu baru-baru ini. Saya terus mendesak Aas sampai pada akhirnya dia mengakui semuanya, Pak. Pak Uci harus tahu, Pak. Badan ibu juga bau banget. Aku nggak mau deket-deket sama ibu. Kalau aku deket sama ibu, kepala aku langsung pusing banget. Aku juga sama, Pak. Kita berdua itu menjaga jarak dari ibu. Karena ibu jahat, ibu sudah menghancurkan kesehatan orang lain. Semua orang beneran menjauh dari Bu Aas ya. Bu Oom, Bu Bona, mereka berdua juga bilang nggak mau deket sama Bu Aas. Biarin aja, Pak, ini sudah menjadi tanggungan istri saya. Siapa suruh dia tergoda sama rayuan anak kecil misterius yang dia temuin, Pak. Sing sabar ya. Semoga Bu Aas cepet sadar deh. Jangan lupa juga tuntun Bu Aas supaya kembali ke jalan yang benar. Iya, Pak, saya akan berusaha menuntunnya. Aku merasa hidup ini ada dalam keterasingan. Tidak ada yang mau mendekat karena tubuh aku yang bau ini. Bahkan suami dan anak-anak aku pun ikut menjauh, seolah aku ini najis bagi mereka. Azab ini bukan penyakit, tapi sebuah kutukan yang tak bisa aku hilangkan. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi cara yang aku temukan tak pernah berhasil. Tubuh ini tetap bau, bahkan lebih bau dari siput itu sendiri. Sebenarnya aku kasihan sama kamu, tapi ini juga karena diri kamu sendiri. Kamu harus merasakan azab ini supaya kamu sadar kalau apa yang kamu lakukan itu benar-benar salah. Ayah, aku juga kangen bercanda sama ibu. Tapi kapan ya tubuh ibu nggak bau lagi? Iya, Ayah, aku juga mengharapkan itu. Aku pengen belajar masak bareng ibu, tapi kalau tubuh ibu terus bau, aku nggak bisa ya. Rio, Nisha, kita sama-sama bantu ibu ya. Kita harus membawa ibu ke jalan yang lebih baik lagi. Kalian berdua mau bantu ayah kan? Iya, Ayah, aku mau bantu ayah. Iya, Ayah, aku juga mau bantu Ayah. Ayah tahu kalian berdua kecewa sama ibu, tapi mau gimana pun juga wanita yang duduk di sana itu adalah ibu kalian. Jadi ayah minta kalian mau ya memaafkan kesalahan ibu. Iya, Ayah, aku sama Bang Rio pasti akan memaafkan kesalahan ibu. Bagus, anak ayah memang anak-anak yang pintar. Ayo kita ke ibu. Ayo ayah.